Nah teman-teman, disinilah perkampungan yang hanya ada 3 rumah saja, dan yang ada di hadapan kita adalah salah satunya. Dulu kampung ini pernah dikenal atau viral dengan Kampung Sumala ya. Di Dusun Rincing itu Pak? Iya, dulu ada. Tanggalan. Oh, itu udah pernah ada dulu. Ya, ada ini semi pindah. Oh, udah pada pindah. Pernah ada perkampungan, tapi Iya. sekarang sudah nggak ada. Kalau boleh tahu itu kok pada pindah kenapa Pak? Ada cerita di balik itu? Kan ternak ya teman-teman ya, dijual masuk langsung ya teman-teman ya. Monggo. Nah teman-teman, ini kita lihat di bagian atas dari pawon atau dapur Pak Samsudin ini ada pogo ya teman-teman ya. Pogo itu seperti panggung yang digunakan untuk menyimpan hasil panen jagung ya. Ya. Jadi ini untuk menyimpan jagung. Kemudian ketika di bagian bawahnya digunakan untuk masak, maka uapnya akan mengenai jagung itu dan jagung akan kering secara alami ya teman-teman ya. Nah, meskipun tidak dijemur tapi akan bisa mengering. Ini teman-teman ya. Ini dapurnya nih teman-teman. Ya, masih menggunakan dapur era-era atau alat untuk menampung air pun masih alami ya. Masih menggunakan gentong yang berbahan material dari tanah liat ini teman-teman. Ya, masih digunakan untuk memasak oleh Pak Samsudin ya. Oleh Pak Samsudin ini, beliau sedang membuat kopi nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well. Bertemu lagi dengan channel saya Naya TV. Teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, serta tercapai terwujud apa yang dicita-citakannya. Amin Allahumma amin. Teman-temanku, di kesempatan kali ini sebagaimana biasa, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menjelajahi, berpetualang di sebuah perkampungan yang berada di wilayah timur Kabupaten Semarang, di mana di kampung ini hanya terdapat 3 rumah saja ya teman-teman ya. Nah, kita akan mengeksplor, mengunjungi salah satu sebuah rumah milik warga, dan di kampung ini juga beberapa bulan waktu lalu pernah viral dengan sebutan Kampung Sumala. Seperti apa keseruannya? Seperti apa penampakannya? Ikuti terus petualangan Naya TV. Kita let's go. Depan kita ini ada jalanan, kita akan lihat teman-teman kita yang melewati jalan itu. Lihat teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Masya Allah, memang perlu perjuangan ya.
Nah teman-temanku semuanya, sebelum kita berkunjung ke salah satu rumah warga, kita jalan-jalan dulu ya teman-teman ya, mengeksplor kondisi dalam dari perkampungan ini. Dan di sana sepertinya ada salah satu warga yang sedang melakukan aktivitas menjemur hasil panen ya teman-teman ya, entah itu padi atau gabah itu teman-teman. Maksud saya entah itu padi atau jagung. Kita akan mendekat ke sana melihat dari jarak dekat yuk. Nah kita akan mendekati mbaknya yang sedang beres-beres ngangkat jemur, mau menutup jemurannya jagung ini teman-teman. Oh punya ibu. Dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Oka. Jadi panen dari hasil tanam sendiri Mbak ya. Ini untuk kebanyakan jagung ya Pak. Jagung Untuk sawahnya di sini tak ada hujan Mbak ya. gogo gitu. Banyak juga panennya Mbak, banyak juga panennya Pak. Ya ini butiran-butiran jagung yang setelah dipipil seperti ini ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, sudah menjelang kering ini, sebentar lagi akan mengering. Kalau boleh tahu per kilo sekarang sampai berapa ribu rupiah Mbak? 4,5. Oh ini udah kering gitu ya, keadaan kering ya Mbak ya, 4,5. Jadi terus kalau basah 3.000. Ada juga yang beli dalam keadaan basah Mbak. Terus kalau jual itu biasanya juragannya yang kesini atau dibawa ke pasar? Oh dibawa, diambil berarti Mbak ya. Oh harga 4,5 itu udah di tempat, di sini maksudnya. Oke. Ini kenapa diangkat, karena memang hari mau turun hujan ini teman-teman ya. Mau turun hujan, kondisinya sudah mendung sekali ya. Kita lihat ya, sudah mendung sekali. Makanya ini jemuran-jemuran jagung ini mulai diangkat ya. Udah kering. Nah teman-temanku, kita melanjutkan perjalanan kita untuk mengunjungi salah satu rumah warga Randusari ini ya teman-teman ya. Nah teman-temanku, ini dia rumah yang akan kita kunjungi. Kita nanti ngobrol-ngobrol bersama pemilik rumah ya teman-teman ya, bertanya seputar sejarah ataupun cerita-cerita menarik seputar perkampungan ini. Dan itu Bang Budijon dan Pak Heriket sudah ada di sana. Nah, kita ditawari raja. Raja teman. Pisang mas ya. Niku? Oh kepok urang. Kepok niki Mbak nggih. Kepok. Tanpa jantung niku to nggih? Boten niki udah jatuh. Oh. Niki enggak ada digoreng makan mat. Oh niku kesot nggih Mbak nggih. Direbus juga sangat cocok sekali Mbak nggih. Rebus nggih. Niki sing pisang gadis. Nggih. Pisang gadis atau pisang mas. Pisang gadis ya biasanya. Pisang kuwi masuk perawan nih. Pisang gadis loh guys ini. Oh, pisang gadis tak kira pisang mas tuh. Pisang gadis Mbak. Halus mulus itu pisangnya. Nah ini pisang gadis. Nah ini pisang Banyak
baru pulang dari cari pakan ternak ya teman-teman ya. Dibawa masuk langsung ya teman-teman ya. Enggak. Nah, ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kita lihat di bagian atas dari pawon atau dapur Pak Samsudin ini ada pogo ya teman-teman ya. Pogo itu seperti panggung yang digunakan untuk menyimpan hasil panen jagung ya. Ya. Jadi ini untuk menyimpan jagung. Kemudian ketika di bagian bawahnya digunakan untuk masak, maka uapnya akan mengenai jagung itu dan jagung akan kering secara alami ya teman-teman ya. Nah, meskipun tidak dijemur tapi akan bisa mengering. Ini teman-teman ya. Ini dapurnya ini teman-teman. Ya. Masih menggunakan dapur era-era tahun 60-an teman-teman. Ya. Nah, dan untuk alat untuk menampung air pun masih alami ya, masih menggunakan gentong yang berbahan material dari tanah liat ini teman-teman, bukan plastik, bukan kaca, tapi ini terbuat dari bahan material tanah liat ini ya. Ini pogo. Benda-benda di dalam rumah ini juga cukup tua ya teman-teman. Nah, ini adalah pelumpang. Nah, ini Bang Tom kira ini berbahan material kayu, ternyata ini batu teman-teman. Luar biasa nih, beratnya berapa kintal ini teman-teman ya. Nah, ini ya panci, ada wajan digunakan untuk memasak oleh Mbah Samsudin ya, oleh Pak Samsudin ini. Beliau sedang membuat kopi nih teman-teman. Ngerepoti Pak. Ampet nggih Pak. Tempat tidur beliau. Seperti ini ya. Nggih Pak, niki kita dengan teman-teman ini silaturahmi ke sini Pak, dan ingin bertanya-tanya seputar kondisi perkampungan sini. Di sini bener nggih hanya ada 3 rumah nggih Pak nggih? Nggih, 3 rumah betul. Nggih, mohon maaf, untuk Pak Samsudin sendiri asli penduduk sini atau kelahiran dari sini? Kelahiran. Oh, kelahiran mriki. Terus ada cerita katanya ada suatu perkampungan yang hilang, itu gimana itu ceritanya Pak? Maksudnya yang di dusun Rincing itu Pak? Iya, dulu ada. Oh, itu udah pernah ada dulu? Ya ada, itu sampai pindah. Oh, udah pada pindah. Pernah ada perkampungan, tapi sekarang sudah nggak ada. Kalau boleh tahu itu kok pada pindah kenapa Pak? Ada cerita di balik itu? Ayo entah. Itu ya ada di situ kan apa tuh? Memelihara ternak, lembu, ternak, sapi ya. Nah teman-teman, beliau bercerita bahwasanya dulu di dekat dengan kampung ini ada kampung juga yang namanya Dusun Rincing, yang saat ini warganya sudah berpindah semua teman-teman. Kan orang banyak orangnya. Penduduknya hanya sedikit. Nggih. Tapi untuk mriki Randusari sini aman Pak ya? Aman ya, nggih. Alhamdulillah. Dan mayoritas penduduk dari Randusari ini sebagai petani nopo peternak Pak? Petani. Jadi peternak itu hanya sampingan saja Pak ya? Atau sambilan ya? Lajeng terus cerita-cerita yang mungkin agak mistis enten apa mboten? Cerita-cerita mistis, maksudnya yang kejadian-kejadian agak mistis gitu, ada enten apa mboten? Ada Pak? Mboten enten nggih. Kalau boleh tahu Pak Samsudin, untuk rumah Pak Samsudin ini sendiri sudah berdiri sejak kapan Pak? Sudah lama. Sudah lama ya Pak ya? Ini kawan sama orang tua. Oh, ini sudah ada semenjak orang tua dulu masih ada. Berarti
artinya waktu Pak Samsudin masih kecil dulu ini rumah ini udah ada. Wah, luar biasa. Ratusan tahun rumah ini. Ya sudah. Rumah yang sangat tua, Mbak ya. Nah, sing mantan itu Ratusan tahun saya ya. sendiri. Iya, kalau yang sebelah timur itu baru. Tapi kalau yang ini usianya udah ratusan tahun, Pak ya. Ya, ratusan tahun. Nah, ini teman-teman ya. Sangat melegenda berarti. Ini rumah ini turun-temurun semenjak dihuni oleh orang tua dari Pak Samsudin. Saat ini dihuni oleh Pak Samsudin ya teman-teman. Beliau sebagai anaknya. Dan Kini niki kan nembe gaji sekrek nih kok sampai 7 waktu. oh, dulu waktu membuat bahan untuk ini masih gergaji segrek atau gergaji yang manual itu Pak ya. Iya, di waktu. Wih, Karena wih. ini kan ya seragam sensor. Iya. Ya, entah ini Mbah, semua Mbah. Nggih, nggih. Jauh ini kan. Nggih Pak, matur suwun Pak nggih. Terima kasih pun bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan saking rencang-rencang niki. Ya sampean kader Pak Yono. Nah, demikianlah teman-teman ya hasil tanya-tanya kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Samsudin ya teman-teman ya. Kita berpamitan ya. Pak, nyuwun pamit nggih. Ngapuntene, nyuwun pangapunten. Matur suwun sangat. Paling sugeng. Nggih. Mugi-mugi sehat. Monggo Pak Samsudin pamit riyin. Nah, teman-teman, kita telah berpamitan kepada beliau, pemilik rumah ya, Bapak Samsudin, yang ada di sebuah perkampungan di mana di sini hanya ada 3 rumah dan Pak Samsudin ini adalah salah satu dari pemilik rumah itu teman-teman ya. Dan kita tak lupa doakan ya kepada Pak Samsudin, semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya yang baru singgah jangan lupa bantu like, komen dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.